Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Sore ini berjumpa lagi di Juice Corner, Join Us in Creative and Excitement, bertemu dengan guru-guru penggerak Angkatan 4 yang banyak sekali dan punya proyek yang luar biasa. Seperti yang sebelumnya, mungkin kawan-kawan juga sudah melihat proyek-proyek yang Bapak Ibu dari kawan-kawan guru penggerak Angkatan 4. Dan setiap harinya saya selalu akan menagih, menodong kawan-kawan yang punya proyek yang bagus, jangan sampai mereka hanya dinikmati sendiri di sekolahnya, ya kan? Terus kita share deh, terus kita bagi biar nanti berdampak lebih luas, syukur-syukur se Indonesia, dan itu menjadi ladang amal kita, ya. Jadi itulah tujuan utama dari apa yang saya dirikan sendiri, yaitu Juice Corner, ya, Bung Asim Creative Excitement. Bergabunglah bersama kami orang-orang yang bersemangat dan berjiwa kreatif, ya. Oke, kita ada tamu lagi hari ini, ya. Karena saya agak menggelitik kemarin saya membaca ada programnya yaitu kolam kejujuran. Nah, itu bagus, ya. Saya suka hal-hal yang unik, kata-kata yang unik yang membuat orang penasaran. Karena memang sekarang lagi krisis moral, ya, terus krisis adab, dan ini ada kolam kejujuran. Ada kata kolam dan kejujuran. Bagus juga, penasaran, ya. Saya sampai sekarang juga belum paham. Ya, nanti biar dijelaskan oleh tamu kita, ya. Ini luar biasa. Biar menjadi nanti inspirasi buat kita semua. Kalau bisa kita duplikat, kalau kita bisa ATM, amati tiru dan modifikasi di sekolah kita terangkan. Kalau enggak, ya mungkin kita menjadi sebagai referensi buat kita nanti, syukur-syukur bisa diterapkan di masa-masa yang akan datang. Oke, saya nggak mau ngomong banyak deh, biar nanti tamu kita ini biar ngomongnya lebih banyak, biar nanti kita ngobrol bebas, ya. Silakan Ibu Fitri Ramayanti. Nah, kenalin dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramayanti. Instansi saya di SMA Negeri 16 Palembang. Kebetulan saya, gimana nih? Ini masih calon atau sudah boleh nih menggelindingkan calonnya? Calon Secara guru formal, penggerak angkatan secara 4. formal memang belum, ya, tapi saya anggap sudah deh gitu. Amin. Semoga demikian. Iya. Guru penggerak angkatan 4 tahun 2021, ya. Ya, karena proses kami kemarin lumayan panjang, lumayan menguras tenaga pikiran dan Betul. segala-galanya. Itu 1 tahun 2 bulan di luar ekspektasi kami, yang katanya di awal hanya 9 bulan, ternyata itu sudah jadinya 1 tahun 2 bulan. Ada Kalau kendala anak-anak teknis. ini lahir udah bisa jalan, ya. Tapi Ibu menikmati, ya, menikmati, ya. Menikmati, Menikmati. sangat menikmati. Kalau ada lokal Karena lagi mau? eh, Kalau ada insya lokal Allah karir mau, lagi mau? siap. Mau, Oke, lanjut. karena sudah enjoy, ya, sudah enjoy dengan kegiatan-kegiatan itu. Kalau di awal mungkin ya kaget, bingung apa semuanya. Sudah itu kita harus mengatur jadwal, mengatur apa kesini kesininya. Alhamdulillah. Dan kebetulan saya juga mendapatkan TP yang luar biasa, baiknya luar biasa, Oke. mengayominya Ibu Siapa Ibu? Yuni RCMPD. Ibu Siapa, Yuni, siapa? Yuni RCMPD. Oke. Jadi PP Bu Yuni. Jadi beliau ini pendampingan itu sama-sama mencocokkan waktu. Jadi saya Oke. kebetulan yang sulit juga mendapatkan waktu senggang di pagi hari mungkin sampai jam 12 sampai setengah 2 siang. Beliau juga seperti itu. Alhasil kami pendampingannya dimulai dari jam 2. Oh, sip, sip. Jadi ya sama-sama menyesuaikan waktu. Alhamdulillah kesini-kesininya sudah dapat chemistry antara saya selaku CGP dan Bu Yuni selaku PP kami. Karena waktu kami itu di luar jadwal sebenarnya, jadi sangat panjang waktu kami.
semaunya kami untuk mengeksplor apa yang ada di sekolah. Saya juga memberikan informasi terkait aset yang dimiliki oleh sekolah, ya, berupa lingkungan kami yang sangat luar biasanya asri. Saking asrinya kami ini mewah, mepet sawah. Itu yang diharapkan ya. Jadi anginnya Oh, sepoi-sepoi itu ya. Hai. Kemudian jadi kesini-kesininya sudah banyak interaksi antara saya selaku CGP dengan kepala sekolah dan stakeholder, kemudian ini juga dengan berkonsultasi juga dengan PP. Akhirnya di awal ini langsung cerita nih ya, cerita Boleh, boleh. tentang kolom kejujuran. Nggak apa-apa ya Pak ya, langsung Oke. cerita ya. Jadi di saat saya selaku CGP harus memunculkan sesuatu yang aset yang dimiliki oleh sekolah untuk dikembangkan. Itu kami bersama stakeholder, kebetulan saya selaku operator sekolah, juga tim manajemen sekolah, saya sebagai staf kurikulum, jadi kami membuat program, yakni kolam kejujuran. Jadi waktu pelaksanaan kolam kejujuran itu dimulai di akhir MPLS siswa baru. Jadi di Oke. tahun 2022-2023 kami memberikan eh, saran, mungkin ya saran atau ide bagaimana kalau anak-anak ini calon siswa baru itu memberikan melepaskan bibit ikan nila merah. Jadi Oke. ke kolam. Jadi kami sempat khawatir karena kan dalam proses siswa baru itu apa namanya LSM itu sudah banyak tuh mata-mata mengamati sekolah kami ya. Oke. Jadi kita sudah sangat tahu ya bahwa takutnya nanti ini dianggap pungli, ini dianggap apa. Jadi kami menitik beratkan bahwa satu anak hanya satu ikan. Kalau ikan itu dihargakan dengan uang, itu bibit ikan itu hanya Rp350 satu Oke. bibit. Yang kecil ya, Ya, bibit kecil ya. sangat kecil. Jadi kayaknya nggak terlalu memberatkan lah kalau cuma satu ikan Ya. kan. Jadi alhamdulillah support luar biasa dari wali murid ya. Tidak hanya satu anak-anak mengambil, bahkan ada yang banyak sekali Pak yang ikut-ikutan. Bu, ini dari kami loh, Bu, ini dari orang tua saya. Jadi alhamdulillah kesininya oke, masukkan kita rame-rame waktu itu ada program pelepasan bibit ikan di kolam. Nah, munculnya kalimat kolam kejujuran itu ide kami tuh bagaimana kalau seandainya ikan ini tidak hanya kita lepaskan, tapi kita memberikan penanaman sikap kepada anak. Kebetulan kita kan sekarang lagi gencar-gencar profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang ingin kami tanamkan adalah sifat atau sikap untuk kejujurannya. Jadi di sini kami bekerja sama selain dengan stakeholder itu sudah pasti ya Pak ya. Jadi kami merangkul anak OSIS. Jadi anak Oke. OSIS itu kami libatkan. Mereka ini kami berikan tugas bahwa mereka harus memberikan pakan ikan itu ke dalam plastik kecil-kecil. Oke. Itu timbangannya hanya sekitar setengah on atau 1 on gitu. 1 on. Oh. Jadi 1 ons itu kami meminta anak-anak untuk menghargainya senilai uang Rp1.000. Hmm. Jadi OSIS-OSIS itu mengemas pakan itu dalam plastik ya yang ada klipnya itu ya Pak ya. Nah, dimasukkan ke dalam satu ember cat. Nah, itu di dekat kolam itu kami kasih 2 ember. Jadi satu ember isinya pakan ikan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik, satunya ember kosong. Nah, ember kosong ini yang akan kami manfaatkan untuk penanaman sikap dia. Jadi Hmm. begitu anak mengambil satu kantong pakan, dia menyerahkan uang Rp1.000 ke dalam ember satunya. Oke. Nah, jadi take and give dia bisa memberikan ikan makan sekaligus beramal.
Nah, Oke, oke. jadi Siap ya. dia memasukkan itu, memasukkan uang. Jadi sempat khawatir ya Pak, sempat khawatir ya namanya anak-anak SMA. Anak-anak SMA itu masih labil, tingkahnya sangat aneh. Kalau dibilang aneh, ya ada yang suka-suka ya namanya anak zaman sekarang main TikTok segala macam. Itu kan Oke. dijadikannya sebagai ajang untuk mengeksplor diri dia kan. Jadi Buat konten dia ya. kasih makan ikan, buat-buat konten kayak gitu kan. Nah, jadi dengan menaruhkan uang Rp1.000 itu bisa aja loh anak-anak SMA pura-puranya aja memberikan uang 1.000 ke dalam ember. Nyatanya bisa loh dia mengambil uang yang ada di ember Oke. sebenarnya, gitu kan? Sebenarnya kalau anak-anaknya jahil. Itulah Nah, yang alhamdulillah, dinamakan dengan kejujuran tadi ya. iya, itulah namanya kejujuran. Sempat khawatir, sangat luar biasa kekhawatiran kami karena takutnya nanti ya sikap jahil anak, kejujuran anak itu akan sangat kami pertanyakan. Ya, benar nggak anak-anak kita bisa jujur kayak gini? Benar nggak ini? Ya dengan kekuatan kami untuk memberikan penanaman kepada anak harus jujur karena kami bilang kami memberikan CCTV loh yang mengarah ke uang gitu. Kami ini loh yang ini ya mungkin dia satu sisi memang kayak gitu, memang punya penanaman sikap yang jujur ya. Tapi satu sisi lain kami juga menakut-nakuti dengan adanya CCTV. Mungkin itu nggak baik ya Pak ya. Tapi ya namanya juga anak-anak SMA ya, dengan tingkah yang luar biasa. Kalau kita marah itu anak-anak nggak bisa dimarahin. Ya, Jadi anak-anak itu harus kita rangkul di umur mereka sekarang kayak gitu kan. dikasih Kecuali kesadaran anak ya. SD. Kecuali anak SD. Anak SD, kamu jangan seperti ini. Oke, anak SD bisa nurut. Tapi kalau anak SMA, aduh, sudah nggak bisa Karena udah dibilang kayak terbentuk gitu lah. watak mereka. Iya, jadi maunya anak-anak itu kita rangkul, kita ajak kerjasama, kita ajak mereka mengeksplor diri mereka kayak gitu. Ayo, nanti kita tanamkan ini uangnya segini, nanti uang yang didapatkan dari kaleng ember tersebut itu akan kita gunakan kembali untuk membeli pakan ikan. Oke. Jadi akan berkelanjutan. Kalau seandainya uang itu tidak terkumpul, otomatis ikannya nggak ada dapat makan. Benar Kasihan betul. nggak sama ikan? Kalau ikan nggak dapat makan, kalau kita nggak dapat ini, kasihan kan? Makanya kalian harus kasih uang ini. Iya Bu, sempat dapat apa ya sorotan tajam dari media bahwa aduh SMA Negeri 16 mengadakan pungli. Enggak pungli kata kami. Ini bukan pungli, ini penanaman sikap, Ya. penanaman kepribadian anak untuk bersikap jujur. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dari Juli ya Pak ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, udah 6 bulan. Ikannya juga sudah beranak pinak. Oh ya. Jadi saat ini masih terus berlanjut ya ikannya ini. Jadi kami akan ada rencana untuk apa panen raya nanti Panen bersama ikan raya dengan ya. ini sekaligus mengikuti program pemerintah lah untuk apa namanya kemampuan kemandirian pangan. Jadi kan kebetulan Bapak Gubernur kita, Haji Herman Deru itu menggalakkan program kemandirian pangan terhadap sekolah-sekolah. Jadi kami di guru bidang studi lain juga, ini kan kami sudah punya hidroponik yang dulunya nggak terguna ini Pak. Hmm. Sejak COVID itu terbengkalai. Oke. Nah, jadi kesininya, ini sebenarnya termasuk program saya juga, tapi Oh. lepas dari eh, ke, ke apa keinginan saya untuk ke kolam kejujuran, jadi diambil alih oleh guru mata pelajaran biologi. Jadi Oke. beliau yang mengambil alih untuk hidroponik. Nah, Hmm. hidroponiknya nanti kalau seandainya ini akan kami paskan dengan jadwal panen hidroponik. Nanti insya Allah bisa ada nih sayurnya, ada nih ikannya, nanti bisa makan rame-rame kalau seandainya ini. Tapi dengan catatan loh Pak,
dengan catatan kami maunya ikan ini nantinya harus dibeli. Oke. Oh, Terus dibeli oleh nanti Bapak Ibu guru. menghasilkan kembali, kontinuitas Yes. kembali ya. Oke, oke. Iya, jadi kalau seandainya kita panen saja tanpa ada eh, Income. dapatkan lagi uang, income, itu rasanya sia-sia program kita. Jadi Oke. kami maunya Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu guru nih yang kami utamakan untuk membeli ikannya, kami hargai sekian, misalkan per kilo kayak gitu, baru nanti akan dapat lagi. Di Sebenarnya bawah harga bisa kalau pasar. seandainya, ya mungkin di bawah dikit kali. Ya. Sebenarnya sebenarnya bisa loh. Nanti tunggulah nanti di kegiatan di bulan Juli. Nanti kan ada MPLS lain. Tapi tidak, kami tidak mau kalau seandainya nanti kan kalau seandainya kita hanya mengharapkan itu gimana nih? 6 bulan kosong ini gimana? Berarti kan tidak ada keberlangsungan terhadap program. Benar. Jadi maunya ini nanti program ini tetap jalan walaupun program CGP sudah selesai. Insya Harus Allah jalan mudah-mudahan tetap ya. Tapi mudah-mudahan tetap sebenarnya berjalan. memang jangan sampai program-program itu hanya jalan sebagai CGP. CGP itu hanya proses pendidikan ya. Tapi Iya. sebenarnya misi kita sebenarnya adalah sebagai GP, guru penggerak. Mm, Jadi matangnya di situ, benar nggak? ya, jadi maunya seperti itu nanti. Ini ke depannya ini kan saya nih kemarin tuh sebenarnya sudah tertanam nih Pak, sudah ngobrol banyak dengan PP kami ya, bahwa Bu nanti saya gini loh, saya ini mau adanya kerjasama dengan Dinas Perikanan. Jadi maunya nanti Dinas Perikanan ini benar-benar membina kami. Benar-benar membina kami dengan bibit-bibit ikan yang kami punya, ikan yang kami punya. Misal nih, kami biasanya panennya itu dalam 6 bulan, 6 bulan sekali. Dengan bobot ikan sekian, bisa nggak nantinya di sekitar 6 bulan ke depan itu bobot ikannya itu akan lebih besar. Jadi apakah perlu ada suplai vitamin kayak dari dinas itu apa gimana kayak gitu? Maunya ada nanti. Itu sudah dirancang-rancang di Wes, otak, tapi mantap ya. jadi mudah-mudahan nantinya ke depannya ini kan akan segera terrealisasi program tersebut. Jadi saya untuk saat ini mungkin lagi persiapan dulu ke PAS, anak-anak siswa PAS, kemudian kan ada jeda, kita ada jeda pembelajaran stop dulu kan, jadi mungkin bisa fokus ke sana mengajak dinas perikanan untuk sama-sama nih, ayo bina kami. Kami sayang loh Pak, ini sekolah kami itu luasnya kurang lebih 1,9 Lokasinya di hektar mana, Ibu? di Lebak Murni Pak, Perumnas Sakong. Oke, dekat sini juga Ya, ya. jadi iya. Jadi masih lingkungan ini masih sangat asri, masih apa ya? Pokoknya masih pedesaan lah kalau bisa dikatakan. Jauh dari hiruk pikuk, kami juga jauh dari angkutan kota ya, Pak ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan nantinya akan jauh lebih besar lah program-program ini. Kebetulan kami juga ada nih teman-teman yang mendaftar CGP angkatan berapa? Angkatan 8 atau 7 kalau nggak salah 910, 8, oh 8. akan 8. Tapi belum tahu nih. Mudah-mudahan kedepannya kan ini saya sendiri nih di sini di SMA Negeri Sama 16. Ibu, sama dengan saya kemudian. Langsung bergerak sendiri rasanya ya mungkin Bapak lebih tahu lah, lebih tahu kompleks daya kompleksitas di sekolah kalau bergerak sendiri itu Iya. gimana. Jadi, wah ini luar biasa ya. Ini seharusnya dibuat programnya namanya adalah program ketahanan pangan. Program Kemandirian ketahanan pangan. pangan. Jadi penjajakan program ketahanan pangan di sekolah plus yang bernilai Mm-mm. karakter. Ini bagus orientasinya ya. Ada pola Iya, memanfaatkan sumber daya, terus sampai ide-ide yang mungkin sebagian orang nggak terpikirkan. Saya juga ya. Biasanya kan kalau di sekolah kami juga ada ikan ya, tapi nggak dikonsumsi, nggak dibeli, cuman sebagai hiasan saja. Tapi orientasinya Ibu Fitri ini sudah ke orientasi apa ya, menghasilkan income, terus nanti dikembalikan kembali, kontinuitas sampai bagaimana bertahan kesejahteraannya, bagaimana mendidik anak-anak itu sangat luar biasa. Terus untuk segi ownership-nya itu yang ngurusin Ibu sendiri atau juga dilimpahkan ke OSIS?
Kalau untuk pengawasan itu dari stakeholder kami, Pak. Hmm. Kami punya tim inti, itu yang Oke, dinamakan kepala sekolah kami tim inti. Tapi kami memberikan tanggung jawab penuh kepada siswa, kepada OSIS. oke. Ah, ah. Dengan pantauan-pantauan dari kami. Jadi Hmm. kami walaupun kami nih pulangnya itu, aduh, mau gimana dibilang ya, pulang datang paling pagi, pulang paling sore. Oke. Jadi kebetulan alhamdulillah kepala sekolah kami itu kalau mau pulang dari sekolah, mau keluar dari sekolah, ini mengajak satu dua orang dari kami untuk ayo kita kasih ikan makan dulu kayak gitu sore-sore nih. Jadi alhamdulillah kepala sekolah yang super luar biasa ini menurut saya ya, lebih peduli, lebih aware dengan lingkungan kami, dengan teman-teman, dengan kesejahteraan kami semua. Jadi ayo yuk kita kasih ikan makan dulu sebentar kayak gitu. Oke, jadi ditemenin sambil kasih kasih ikan makan. Jadi Jadi dua kalau kali seandainya sehari ngasih makan ikan. ya ini biasanya anak-anak ini di jam istirahat itu jam 10 Hmm. anak-anak kasih makan. Terus ada juga nih siswa mungkin ya di jam-jam kosongnya bisa kasih makan dia kayak gitu, tergantung anak-anak. Ini sekarang nih anak-anak ini loh Pak, lebih apa ya, karena mereka lebih aktif terhadap medsos. Jadi mereka itu ada yang kasih makan, ada yang bagian videoin. Nah, itu jadi apa ya? Media promosi juga bagi kami. Ya, Jadi secara tidak langsung mungkin dia buat di Snap IG atau di Snap TikTok ataupun di apa Snap WA kan itu kan secara tidak langsung pertemanan mereka kan jauh lebih luas, jauh lebih banyak. tapi Jadi memang begini banyak Bu yang Fitri, kepo. saya setuju sekali ya kalau misalnya sekolah itu sekarang orientasinya harus berubah. Lewat program sumber daya yang dimiliki itu memang sudah zamannya kita harus ke sana seperti misalnya IG, media sosial, terus orientasi anak-anak ke sana itu memang kita harus fasilitasi. Benar, kalau kita sediakan misalnya sumber daya kayak tadi, kolam kejujuran, terus mengundang anak untuk apa selfie dan sebagainya, itu mungkin sebelumnya kita nggak terpikirkan, ya kan? Tetapi tiba-tiba anak-anak nimbrung sebagai ownership dan ke media sosial sekolah kita juga agak apa secara nggak langsung juga terpromosi dengan ini ya dengan sendirinya dengan Ya. keberadaan anak-anak kreativitasnya muncul terus apa ownershipnya juga makin kuat mereka juga manfaatnya mungkin juga makin bagus gitu. Kalau saya sendiri Bu Fitri di rumah juga punya kolam. Nila juga ya saya juga belajar bagaimana sih kapan untuk ngasih makan kapan enggak. Ternyata kalau ikan itu pagi sama sore katanya. Iya, Iya, kalau kalau siang tuh mereka gak mau, gitu kan? nggak mau Nah, ya. kalau nila itu memang sering beranak ya, benar ya? Iya. Jadi kalau saya setiap Ini pulang itu, gitu loh, Pak. iya, Sudah setelunjuk sampai dewasa anak. sampai ratusan. Itu tiba-tiba Mm-mm, ada yang kecil-kecil itu, udah yang satu udah mulai betul, gede, di pojok tiba-tiba ada yang kecil-kecil itu. Saya kira bagus betul. sekali itu lama-lama menjadi tadi budidaya ya. Saya pinginnya nanti begini Bu Putri, kalau bisa nanti kita adain yuk kita kegiatan kolaborasi nanti untuk GP ya. Untuk kegiatan perikanan boleh deh. Kita ngundang Dignas, terus nanti kita apa buat apa konten untuk kesejahteraan pangan, misalnya ketahanan pangan itu bagus sekali. Karena memang Siap. tujuannya dari konten ini saya buat memang saya ingin eh, apa ya mengkonsumsi kreativitas kawan-kawan biar nanti apa sih yang bisa kita produksi untuk sebuah proyek yang bagus bermanfaat untuk kita terutama kita nggak hanya ngumpul-ngumpul aja tapi kalau teman-teman punya ide punya bagus ayo kita kolaborasi gitu. Terus Ibu Fitri Mm-mm. respon orang tua gimana sih untuk program ini Respon orang tua siswa. ya ya Alhamdulillah untuk respon dari orang tua siswa kan sudah dari konteks awal nih sudah saya katakan kemarin tuh kami meminta satu anak itu satu ikan. oke. Jadi kami katakan kepada anak-anak, ayo nanti kita akan melakukan proses pelepasan bibit ikan ke kolam SMA Negeri 16. Tujuannya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, nanti untuk kemandirian pangan sekolah, untuk ya namanya ini ya keindahan sekolah lah.
konteks di awal cuman itu sih Pak. Kemudian kesininya baru berkembang, akan ada ini, akan ada itu kayak gitu kan. Itu di konsep awal itu kekhawatiran yang luar biasa dari Karena kami sebelumnya belum khawatir. ada ya, belum pernah menjajaki ya. Ada pernah dulu kami juga, saya kebetulan saya waktu itu pernah mengajar muatan lokal, itu kami budidaya ikan. Oke. Kebetulan waktu itu yang kami ambil itu ikannya ikan lele. Nah, Oh, kalau ikan lele lele banyak makannya. iya. Nah, kami berpikiran kalau ikan lele itu cepat besar, cepat ini. Benar. Ternyata pikiran kami salah. Ikan Ah, lele ini masuk ke dalam lumpur-lumpur, hilang dia. oke. Itu Ya, di jadi kolam kami yang sama, di kolam yang sama. sama. Oh, Jadi kolam kami ini bukannya kolam yang dibuat dengan berdindingkan apa kayak gitu. oke. Enggak, kolamnya kolam asri, Pak. Kolam Dari dari tanah ya. bawah. Betul. Oke. Jadi waktu itu saling salah nih, saling salah. Kemana ikan lele ini? Ternyata diamatin, oh rupanya ikannya hilang masuk ke dalam. Ya, Gagal, waktu itu gagal di itu seharusnya project itu. dikasih ini ya, kayak apa itu perlak yang kotak itu ya. Ya, Nah, terpal kayak gitu ya. terpal ya benar. Ya, jadi gagal ya. Jadi makanya oh jangan jangan lagi deh. Kemudian hari kalau seandainya mau ini kita coba ikan lain. Nah, kebetulan waktu itu juga MPLS, ayo Bu, gimana kalau kita aja ini. Ah, nanti khawatir loh, nanti orang tua kayak gini. Nanti mata media. Aduh, sudah, Ibu udah tanggung jawab ya kalau ada kayak gitu permasalahan. Ya, sempet down. Ya setiap ide pasti ada seperti itu ya. Ya. Jadi kalau Mm. kita takut duluan itu pasti gagalnya. Tapi kalau kita coba Mm-mm. dulu ada dua risiko gagal dan berhasil. Tapi kalau nggak coba pasti satu aja yang gagal. Ya, Tapi akhirnya mengambil resiko ya. iya, nggak ada resiko. Alhamdulillah sampai sekarang Ah, ya. Kalau untuk apa namanya tantangan-tantangan itu ya hambatan ya Pak ya. Mungkin ya kan siswa kami 986 itu tidak semua punya watak yang bagus, tidak semua punya oke. watak yang lurus. Ada satu dua orang yang jahil, ada satu apa yang ini kan. Jadi anak-anak ini pernah itu kebetulan saya yang mendapatkannya. Jadi kebetulan saya mengajar, mata saya tertuju ke kolam. Oke. Jadi begitu saya jeda mengajar, saya duduk, mata saya lihat ke kolam, itu ada anak yang jahil. Jadi dia kasih ikannya makan, satunya siap dengan centong apa? Tembok itu Ah, untuk mengambil ikan itu. Aduh, oh. jadi Oke. kebetulan dengan saya sendiri, jadi saya panggil, saya bina untuk kedepannya untuk lebih menjaga apa yang kita punya, apa yang sekolah punya, aset yang dipunyain sekolah itu harus kita jaga. Jadi Dipelihara dilakukan bersama-sama pembinaan ya. anak, bersama-sama membina anak tersebut. Kemudian ya kita setiap Seninnya kan ada upacara Senin ya Pak ya, upacara menaikkan bendera. Itu secara ini saya bisikan sebelum upacara dimulai kepada calon pembina, Bapak Ibu tolong dong selipkan untuk menjaga kolam. Karena kalau saya yang ini katakan nanti takutnya gimana, tolong Ya, Bapak Ibu yang yang pembina, tolong selipkan satu dua kata untuk menjaga ikan. Kayak gitu. Mungkin itu ya sih Pak yang ininya. Karena apa ya, tidak semua anak loh yang punya karakter bisa kita ini kan. ya. Nah, tapi dengan pembinaan secara terus-menerus, mudah-mudahan masuk di telinga, masuk ke otak, dan masuk ke jantung, masuk ke anggota tubuh Amin. dia. Jadi benar-benar mereka tergerak untuk Nah, menjaga untuk lingkungan sekolah. support sendiri Bu Fitri di sekolah Mm-mm. Ibu semuanya dukung ya, kompak ya. Ya, alhamdulillah. Mm-mm. Jadi Nah, tidak hanya kami ya, saya selaku stakeholder itu guru-guru yang lain juga ketika jam kosong, ketika jedah memberikan itu kan ada pertukaran jam sekolah kan itu antara jam 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Itu kan suka ada pergantian jam. Ini ada guru-guru Bapak Ibu guru yang apa namanya ikut berpartisipasi kan. Ya, kalau kantong kasih ikan makan. Ada juga oh, nih yang
dengan apa ya, tanpa berat tangan ini, kan sekolah kami masih banyak pepohonan nih Pak. Jadi secara tidak langsung banyak daun-daun yang berguguran di kolam dicedok. Itu kan kami Wah, bagus fasilitasi ya. untuk mengeruk, ada sangkarnya itu untuk dikeruk kan, untuk diambil nanti di ini. Secara tidak langsung itu support luar biasa dari Berarti teman-teman. ownership-nya udah kena semua ya dari guru, Ya, dari siswa alhamdulillah. udah kena. Alhamdulillah. Karena memang Ya, kalau saya amati di beberapa tempat dari kawan-kawan, kalau kita sendirian di sekolah tuh kadang supportnya kurang ya. ya. Kecuali kalau di sekolah tuh ada 2 sampai 3 CGP, terus kegiatannya juga bisa kolaborasi dengan beberapa program gitu. Tapi kalau Ibu Fitri luar biasa ini. Bisa mengeluarkan ide yang bagus sekali ketahanan pangan di sekolah, plus semuanya bisa merangkul dan dari stakeholder bahkan kepala sekolah pun sangat support sekali. Dan saya yakin nih ke depan ini pasti juga akan bagus kalau misalnya dipelihara, apalagi ada super tim khusus mengurusi. Jadi ketahanan pangan ada sayur, ada ikan, terus nanti Nah, mungkin ditambah toga kali ya. Ada toga nggak? belum Pak, kalau ini Oke. lagi teman-teman ada teman dari Mapel lain, Mapel P5-nya ini ada untuk pembuatan kompos, tapi kayaknya masih dalam proses ya Pak ya. Hmm, Mudah-mudahan segera ya. segera terrealisasi. Kalau lihat Eh, lingkungannya kan sangat mendukung ya, sangat alamiah. mm, Jadi kayak dibuat kayak sangat. di Bali aja nanti depannya sawah, kasih kincir angin atau Mm, gimana tuh bagus sekali untuk apalagi mm. anak-anaknya suka TikTokan dan sebagainya. Oh, oh. Oke, Bu Fitri, Ya, sangat eh memang. Oke, Pak. untuk ini enggak, eh kira-kira curhat sedikit deh, apa sih yang dialami perubahan sebelum dan sesudah ikut program guru penggerak ini? Ya. Perubahannya bagus atau dikit atau nggak ada itu? Kalau setelah mengikuti program ini, jujur nih Pak, di awal konteks Ya, awal saya tidak menyangka nih bahwa program PGP, program guru penggerak dari Pak Nadiem ini bakal sepanjang ini prosesnya. Jadi bakal apa ya namanya? Kalau dibilang pendidikan lagi, oh mungkin sudah dapat D1. iya. Ya, mungkin profesi apa gimana ya Pak ya. Jadi di awal kebetulan saya ini selaku operator sekolah juga kayak Hmm. gitu kan. Itu waktu waktu pendaftaran itu kan lagi di zaman-zaman COVID ya Pak ya. Nah, Zaman COVID itu saya itu ya namanya operator harus tetap standby walaupun gimana pun sekolah harus ikut standby di sekolah, harus ada di sekolah. Jadi kotak-katik akhirnya kecemplung lah namanya ke SIM PKB, mendaftar sebagai PGP, udah ada proses ini. Dulu apa ya? Memang saya sempat mengenyam pendidikan strata 2 dari 2015 sampai 2021 itu 6 tahun proses yang apa ya, kalau dibilang otak sudah mampet, nah sudah buntu itu Pak ya. Kalau dibilang haus pendidikan, ya memang pengen ada pendidikan lagi, tapi kesini kesininya kan untuk berpikir ekstra itu sudah jarang. Ya namanya operator, Bapak juga operator, mungkin tahu bagaimana kegiatan di sekolah itu ya hanya berkutak pada data, pada ini, pada itu. Kalau untuk mengenyam pendidikan kan sudah lama enggak ya Pak ya. Jadi eh, dengan adanya program PGP ini alhamdulillah memicu lagi nih dikeruk-keruk lagi otaknya. Jadi ikut bekerja lagi. Alhamdulillah apa ya, memberikan pemahaman lagi. Oh, kita harus seperti ini. Kita harus seperti ini. Memberikan pembelajaran kepada anak tidak hanya seperti ini, tapi bisa seperti ini. Itu banyak sekali. Alhamdulillah sudah sangat apa ya namanya, membantu membantu saya tidak hanya dalam program-program tetapi juga dalam proses pembelajaran di kelas kayak gitu kan, yang selama ini hanya ayo nih ngajar gini 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 sampai selesai habis jam selesai pembelajaran, ternyata tidak ya. Pembelajaran itu tidak hanya dikejar untuk satu materi, tapi kita bisa memberikan pemahaman kepada anak. eh, Materi tidak hanya perlu dikejar, tapi kita rangkul anak. Bagaimana caranya anak bisa memahami materi itu lebih mudah.
lebih lebih menyenangkan bagi anak, lebih memerdekakan anak lah terutama. Benar-benar. Berarti Iya, dampaknya udah mulai terasa ya, meskipun ke anak alhamdulillah. dan juga ke diri sendiri. Terus guru-guru yang lain tertarik nggak ikut jejak ibu? Ya, kalau tertarik dari 4 sampai baru kemarin ada temen yang baru ikutan apa namanya program CGP, baru mendaftarkan itu ada 2 orang, ya namanya sekolah tua. Kami juga banyak guru-guru sudah senior yang banyak ya, Bapak tahulah kalau gimana kalau sekolah itu, ya ya silakan kalian yang junior junior ya yang Oh, maju, oke. kami sudah Nggak ini. di sini, nggak Jadi di mereka sana sudah sama ya? sama. Itu makanya ketika kami sharing kepada kelompok-kelompok lain, kita belum pernah satu kelompok ya, Pak ya. Belum, belum, Pak. Belum, Bu. Ya. Heeh. Jadi kita pernah sharing ternyata sama 11-12 kayak gitu kan. Jadi mungkin mereka sudah merasa di posisi yang nyaman kayak gitu kan. Jadi ketika kita Tinggal nunggu memberikan, pensiun itu ya. ya, ketika kita memberikan pembelajaran baru kepada anak, ini anak, ya tidak tidak semua orang bisa berpikiran positif terhadap yang kita bagikan, yang kita lakukan. Adanya, sudahlah sama aja lah gini 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 ya. Tapi alhamdulillah itu hanya sekian persen, tidak tidak memberikan apa namanya eh, kemunduran semangat kita kayak gitu. Alhamdulillah bisa juga memberikan manfaat kepada teman-teman lain. Ini loh Pak, waktu di awal tahun pembelajaran 2022-2023 itu saya mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Tapi Oke. bukan saya yang memberikan kesepakatan kelas, tapi anak merancang kesepakatan Ya. kelas. Nah, kebetulan saya mengampu mata pelajaran PKWU, jadi saya mengajak anak itu membuat kesepakatan kelas. Ada anak-anak, ini kan anak-anak hobi nih, TikTok lah, hobi lah, capcut lah, segala aplikasi itu sudah handal anak. Jadi Hmm. saya mengajak Lebih anak untuk, pintar dari ayo kita kita, ya. ya sudah, aduh, tinggal kita nih yang membina mereka. Kalau untuk kepintaran, kepawaian itu sudah luar biasa mereka. Saya ini mengampu mata pelajaran PKWU itu, jadi saya mengajak anak untuk membuat merancang kesepakatan kelas. Jadi ada anak yang bersedia memvideokan kegiatan kami. Jadi mereka buat video. Nanti setelah itu jadi, itu saya bagi kelompok, Pak. Jadi Hmm. saya bagi kelompok anak untuk membuat rancangan kesepakatan kelas berupa poster. Oke. Jadi saya ajak anak-anak membuat poster itu dibagi berdasarkan kelompok. Jadi pas pembagian kelompok, posternya itu harus diposting, posting Oh, di di medsos IG, masing-masing. di medsos, diposting dan jangan lupa untuk di tag nama saya dan nama OSIS. Jadi secara tidak langsung memberikan kekepoan warga kelas lainnya karena di Oke. tag di OSIS. Jadi di Oke. tag di OSIS. Jadi eh, kan anak-anak ini semuanya follow IG OSIS kan. Nah, jadi begitu saya masuk di kelas lain, ibu buat apa sih ini? Bu, kok udah adil ya, kami mau lah Bu diajak buat kayak gitu. Ah, Bagus ya. Oke. Jadi secara tidak langsung, ayo kita buat juga kesepakatan kelas. Kalian yang membuat, kalian yang menyepakati, kalian yang membuat dalam bentuk poster. Nanti kalian voting yang mana yang menurut kalian bagus, baik, yang menurut kalian sukai. Nanti kita vote di kelas. Yang itu yang akan kita cetak. Jadi sudah saya mengajar dari kelas 10.3 sampai 10.7 semuanya punya satu kesepakatan kelas dalam bentuk banner ya Pak, yang dibingkai dan diletakkan di apa namanya pintu masuk. Jadi begitu pintu masuk, samping pintu masuk ada dinding, itu selalu terlihat oleh anak. Jadi guru-guru juga sampai sempat bingung, apa sih Pip ini? Oh itu kesepakatan kelas yang harus anak sepakati di jam pelajaran saya utamakan gitu kan. Kreatif Saya bilang ya. di jam pelajaran.
Saya bilang di pelajaran saya terlebih dahulu, Pak. Saya tidak mau nantinya takutnya melangkahi wali kelas kan. Jadi ya sudahlah Pit. Oke, yang ada yang mau sejalan ya. Ya sudahlah Pit, jadikanlah kesepakatan kelas anak-anak itu kelas Ayu. Oke oke Be Ayu kayak gitu kan. Oke, alhamdulillah dapat ini. Nah, itu di awal pembelajaran saya terapkan seperti itu. Jadi secara tidak langsung benar loh. Medsos ini luar biasa promosi Luar gratisnya ini biasa ya. dampaknya, benar. Uh, jadi anak-anak ini apa ya? Sebelum saya masuk ke kelas mereka sudah, Bu, dengan ibu kan buat aku Bu, buat video itu. Kami lihat di OSIS Bu, kami ini. Oh, kalian sudah lihat ini ya, sudah sudah follow IG OSIS ya. Iya Bu, kami lihat Bu, tapi ada nama ibu juga. Setelah saya buka IG saya, banyak sekali yang minta di iniin fallback. Ibu fallback. Iya, 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 oke, 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 oke. Secara Oke. tidak langsung itu promosi kesepakatan kelas kami kemarin tuh. Berarti tinggal Hmm, mengarahkan ke hal yang positif ya. ya, Jadi kalau mudah-mudahan. anak-anak kita punya program bagus, mereka tertarik itu sebenarnya adalah sebuah pergerakan yang sangat gratis tanpa kita perintah gitu. Jadi kita Iya. konsen aja kepada apa sih yang menjadi konsen anak-anak, apa sih kesibukan mereka selama ini. Misalnya selama ini Mm-mm. sukanya TikTokan, suka ini paling program kita kaitkan aja dengan TikTok gitu ya, Ibu ya. Iya. Hmm, Kalau saya kebetulan sebenarnya apa ya? Saya ini basic saya fisika loh Pak, pendidikan oke. fisika. Jadi ketika saya apa ya mendapatkan SK untuk mengajar mapel PKWU, antara sedih dan suka dan duka lah kayak gitu. Satu sisinya dukanya, aduh tidak termanfaatkan ilmu fisika saya. Di sisi lain, oh mungkin dengan PKWU anak prakarya dan kewirausahaan saya bisa membantu anak-anak untuk promosi, membantu anak-anak untuk lebih meningkatkan kreativitas kayak gitu kan. Inilah PKWU ini kami target pembelajaran kami kemarin itu memanfaatkan benda-benda limbah untuk dijadikan produk kan. Jadi tidak hanya di situ, tidak hanya proses membuat dan menyelesaikan suatu produk, tidak hanya di situ. Saya mengajarkan anak-anak untuk ayo kita manfaatkan media sosial yang sudah sangat luar biasa, sudah banyaknya ini. Nah, nanti di kegiatan itu kita buat pembukaannya, videonya, proses kalian berinteraksi terhadap teman itu kan proses kegiatan kerjasama semacam itu sampai proses akhir sudah jadi produk itu sudah bisa dijadikan video. Jadi secara tidak langsung, boleh tidak Bu kami upload di YouTube kami? Boleh, dengan senang hati, silakan. Jadi nanti ada nih, nanti proses pembuatan kotak tisu dari apa kayak gitu. Jadi Ya, benar. secara tidak langsung memberikan konten kepada mereka gimana gimananya. Atau mungkin Gitu nanti Pak. sesekali dibuat lomba konten ya. Iya, mungkin ya nanti Lomba ya. konten kreatif dari anak-anak. Itu bagus sekali, mereka Iya, pasti antusias gitu. Kasih iya. tema tertentu, tema wirausaha atau tema pangan tadi, yang mungkin sumber dayanya diambil dari sekolah, misalnya materi utamanya adalah kolam ikan tadi. Nah, itu bagus sekali, mereka terserah mereka buat video kayak apa, tapi tema utamanya ada kolam ikan. Tapi mungkin nanti juga itu akan menjadi video marketing yang gratis untuk sekolah. Jadi memang kita bisa manfaatkan untuk pengarahan mereka karena memang ownership-nya sudah kuat lah ya, sudah kuat dari guru dan juga anak. Terus yang terakhir Ibu Fitri, ada nggak Ya, motivasi buat kita kita semua ya, sesuai dengan semangat yang telah dibangun oleh Ibu Fitri di sekolah? Harapannya apa sih guru penggerak ke depan dan juga mungkin kawan-kawan yang mau bergabung? eh, mungkin kalau saya memberikan motivasi, alangkah bagaimananya kalau kalimatnya itu ya Pak ya. Jadi saya mencurahkan isi hati saya saja dulu, terlebih dahulu Oke, sebagai apa single fighter CGP di oke. SMA Negeri 16 ya. Jadi teman-teman jangan khawatirlah, sempat pernah terbesit untuk udah deh ngundurin diri deh dari CGP deh kayak gitu karena bergerak Itu sendiri semangat loh Pak. kita yang dulu pada waktu awal-awal udah mikir kayak gitu ya.
Ah, mungkin bukan saya saja itu pelaku yang ngedown, tiba-tiba Oke, ngedown itu bukan saya saja itu. Terutama kita harus itu loh, teringat Bapak, kita harus apa namanya, memberikan informasi kepada teman-teman aksi nyata kita tentang pembelajaran filosofi Bapak ini Ki Hajar Dewantara. Kita yang harus memberikan ini kepada teman itu ngedown, di mana satu sisi saya masih dipandang sebagai junior kayak gitu kan. Jadi sangat sulit rasanya untuk ayo Bapak Ibu nonton saya yuk. Itu agak sulit, itu kalimat yang sulit sekali untuk saya keluarkan, luar biasa, itu sulit sekali. Jadi ayo teman-teman, tutup mata, tutup telinga terhadap hal-hal yang membuat kita ngedown kayak gitu kan, setuju maju kan? terus kayak gitu kan. Apa namanya, terapkan ilmu yang sudah kita punya, jangan kita pikirkan kira-kira nanti berdampak nggak ya kepada Nah, si A, si B, si C. Jangan kita pikirkan, kita pikirkan aku mau memanfaatkan ilmu yang sudah kupunya dari program CGP. Kayak gitu. Tanamkan itu, insya Allah ke depannya akan ada yaitu lirikan-lirikan indah dari teman-teman, akan ada kata-kata indah, ayo yuk ajak saya kayak gitu kan. Bapak Ibu gini-gini, sangat sulit loh Pak kalau kita untuk mengatakan Bapak Ibu seperti ini loh, Bapak Ibu ya, seperti itu loh gitu. Sangat sulit sekali. Jadi biarkan kita berjalan hingga nantinya perjalanan kita yang sudah kita lewatin itu akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, terutama sebagai user kita nih, anak-anak. Anak-anak ini luar biasa loh, ini support luar biasa dari anak-anak itu dengan kekepuan mereka. Ini anak-anak di zaman sekarang ini, di era 5.0 ini luar biasa anak-anaknya. Generasi Z ini keponya luar biasa. Jadi dengan satu kita ajak, sangat memberikan dampak kepada yang lainnya. Tidak hanya kepada teman-temannya, tapi pada gurunya. Nanti mereka bilang, Bu, gini loh Bu, Ibu ini seperti ini loh. Nah, itu yang memberikan kebahagiaan tersendiri pada anak. Mudah-mudahan dengan kita maju terus pantang mundur, mudah-mudahan nantinya akan memberikan apa namanya, pengaruh yang indah kepada sekolah, terutama pastinya kepada anak dan kepada lingkungan kita teman-teman gitu oke, Pak. luar biasa Ibu Fitri. Saya sefrekuensi deh, saya suka ya. Jadi saya juga sepemikiran ya. Kalau misalnya kita Ya, kasih dampak ke orang lain tuh jangan berpikir reaksi mereka. Karena kalau kita pikir reaksi mereka itu kebanyakan negatif. Tapi uruslah diri kita dulu ya. Jadi kita ngasih kebaikan, tuh nggak semuanya orang juga menerima kebaikan kita. Jadi kemarin juga saya ngobrol sama kawan-kawan yang sudah di podcast ini bahwa kita kasih contoh dulu deh. Ya kan? Kita kasih contoh dulu, jangan sampai kita merintah sana sini, kita pidato sana sini, tapi contohnya nggak ada. Tapi apa ya, materi yang bagus itu adalah memberikan contoh. Misalnya, yuk kita buat ini, buat ini, buat ini, tapi kita hanya, yuk kita akan buat ini, mereka nggak akan itu. Tapi kita buat dulu deh, misalnya kemarin kita ngobrol, buat toga dulu, tak, 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 orang tuh akan mendekati nih, itu apaan ya? Itu apaan? Ikut dong. Seperti yang Ibu katakan tadi ya. Jadi proyeknya dulu kita buat, kolaborasi sama siapa, orang tuh akan gabung, akan ingin tahu. Itu pun juga kalau sudah selesai, kadang juga nggak akan sepi dari cibiran orang lain. Tetapi ya, kita harus jalan terus, karena itu adalah hal yang baik. Jangankan hal yang baik, hal buruk saja, itu juga dibenci orang lain, baik juga sama. Tapi saya setuju, sefrekuensi, bahwa apapun yang kita lakukan, ya jangan pikirkan tutup telinga tadi lah ya, kita fokus ke depan, dampaknya pasti ada salah satu motivasi dari Pak Maimur, saya sangat suka bahwa kita sebagai guru itu jangan berpikir apa yang kita terima dari siswa kelak, entah dia jadi dokter, entah jadi apa, tapi apa yang kita pikirkan, yakinlah bahwa salah satu mereka yang kita ajar itu akan mengantarkan kita ke surga, ya kan? Kita nggak akan tahu tuh anak mana yang akan ngantar kita ke surga. Dari 20 anak, 40 anak kita nggak tahu. Tapi jangan mengharapkan apapun. Suatu saat apa yang kita berikan, satu huruf, dua huruf, pasti akan kita antarkan ke surga. Bu ya, semangat. Saya tunggu kolaborasinya nanti deh ya.
Kita Amin. dukung untuk organisasi guru penggerak angkatan 4. Amin. Nah, saya sudah Amin. menabung banyak ini. Kita buat program yang bagus, berdampak pada murid, berdampak pada semuanya. Untuk konten nanti kita bantu deh. Karena setiap hari saya juga megang konten juga di sekolah. Oke, Bu Fitri, Ya, selamat berjuang kembali, membuat karya luar biasa. Salam guru penggerak, sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. See you, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.